Pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan SIG. Interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait dengan transportasi dan tata guna lahan. Yang pertama, kita perlu memahami interpretasi peta. Satu peta dapat dibaca, dianalisis, dan diinterpretasikan. Hal yang paling penting saat mengamati peta yaitu membaca peta. Kegiatan ini untuk mengenali informasi dari peta, guna mendapatkan informasi dari peta yang benar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca peta. Dengan membaca peta, kita harus memahami beberapa unsur geografis. Unsur itu adalah satu, kenamakan pokok. Kenamakan pokok pada peta mencakup kenamakan alam, sosial, dan ekonomi. Berbagai kenampakan tersebut mewakili secara sederhana oleh simbol yang telah dibuat, misalnya kota, puncak gunung, pelabuhan, bandara, diwakili oleh simbol titik, sungai, jalan batas wilayah, dan simbol garis. Yang selanjutnya adalah jarak. Jarak adalah total panjang lintasan tempuh suatu benda sedangkan waktu tertentu. Selanjutnya adalah arah. Arah adalah informasi yang terkandung dalam posisi relatif suatu titik terhadap titik lain tanpa informasi jarak. Selanjutnya adalah lokasi. Lokasi adalah letak atau tempat di mana fenomena geografi terjadi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu konsep absolut dan relatif. Lokasi absolut adalah letak suatu tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur atau garis taksonomis. Yang terakhir adalah ketinggian. Ketinggian suatu lokasi geografis adalah ketinggian di atas atau di bawah titik referensi tetap. B. Menganalisis peta. Peta merupakan ekspresi atau suatu wilayah secara grafik dan spasial. Analisis peta bertujuan menunjukkan hubungan antara berbagai variabel yang berbeda yang ditemukan pada suatu peta. Dalam proses analisis peta, ada proses verifikasi atau pemeriksaan kembali kebenaran informasi pada peta untuk memperkuat informasi yang disajikan dalam peta. Kualitas analisis peta bergantung pada kualitas peta dan informasi yang ada di peta itu sendiri. Dalam analisis peta, kita memperhatikan orientasi peta yang menunjukkan hubungan suatu wilayah dengan wilayah sekitarnya. Misalnya wilayah suatu kota dengan wilayah perdesaan di sekitarnya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah ukuran skala, sistem koordinat, deklinasi, relief, dan simbol-simbol yang lain. Analisis peta juga mencakup kegiatan pengklasifikasian, classification, delineasi atau delineation, pembuatan daftar atau enumeration, dan pengukuran atau measurement. 1. Pengklasifikasian dilakukan terhadap objek, fitur, atau wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, menentukan ada atau tidaknya suatu kenampakan geografis pada peta. Yang kedua, menetapkan suatu kenampakan geografis dalam kelompok yang lebih umum. Yang ketiga, mengidentifikasi secara detail identitas suatu objek atau kenampakan geografis dan menempatkannya dalam kelompok-kelompok yang sangat spesifik. Yang kedua, delineasi atau penarikan garis batas sementara suatu objek atau wilayah, seperti wilayah pegunungan, lahan, atau vegetasi. Yang ketiga, enumerasi atau pembuatan daftar atau penghitungan hal-hal yang terlihat berbeda pada peta. Yang keempat, pengukuran. Kegiatan ini mengacu pada pengukuran kuantitatif variabel tertentu seperti jarak, ketinggian, volume, dan luas. C. Menginterpretasikan peta. Interpretasi peta merupakan fase ketiga dari penggunaan peta. Interpretasi peta berfungsi untuk menjelaskan perbedaan spasial atau mengapa kenampakan geografis tertentu terjadi di tempat-tempat tertentu. Interpretasi peta membutuhkan pengetahuan dan penjelasan pola spasial, mengaitkannya dengan pola geografis, dan menggunakan semua informasi peta yang ada untuk mempelajari suatu wilayah atau objek. Tujuannya agar suatu keputusan dapat dibuat. Menurut Judith A. Tiner, interpretasi peta tidak hanya sekedar berfokus pada penentuan jarak, ketinggian lokasi, dan kuantitas, tetapi juga menggunakannya untuk menggambarkan sifat dan ciri fisik dan sosial suatu wilayah atau physical and or human
features. Dalam menginterpretasikan suatu peta, langkah-langkah berikut perlu kita lakukan. Yang pertama, mengenal pola spasial. Dalam mengenal pola spasial, kita tidak perlu mengetahui bahwa ada garis kontur yang saling berdekatan. Namun, kita harus tahu ciri sifat wilayah yang digambarkan oleh jarak garis kontur itu. Itulah pola. Contohnya, suatu kontur menunjukkan angka 2000. Wilayah memiliki ketinggian 2000, termasuk wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Pola bukan hanya untuk kenampakan budaya seperti jalan atau rumah. Kenampakan alam juga memiliki pola. Contohnya vegetasi. Misalnya perkebunan teh ditemukan di wilayah dengan ketinggian sekitar 2000 mdpl. Yang kedua, menjelaskan pola. Ada dua hal yang dilakukan dalam menjelaskan pola. Kedua hal tersebut adalah identifikasi pola yang ada dan membuat garis besar yang dapat menjawab pertanyaan apa, di mana, dan kapan itu terjadi. Contohnya adalah pola atmosfer di musim penghujan di daerah Indonesia. Yang ketiga, mengorelasikan pola yang berbeda. Perlu diketahui bagaimana hubungan fenomena tersebut satu dan lainnya. Pengenalan pola dan korelasi berjalan seiring. Misalnya pola vegetasi terkait dengan pola elevasi atau dataran. Jika ada populasi di suatu wilayah di sepanjang aliran sungai, kita hubungkannya dengan pola budaya dan fisik. Kita harus menyadari bahwa korelasi terutama mencatat hubungan antara dua atau lebih pola. Korelasi tidak menyatakan sebab dan akibat. Korelasi tidak selalu merupakan hubungan sebab akibat. Korelasi mungkin ada faktor-faktor lain yang berperan dalam korelasi itu, tetapi tidak terlihat jelas pada peta. Asumsi yang baik akan menghasilkan pola. Untuk itu perlu ada informasi tambahan dari peta atau teks lain. Yang keempat, sadar akan keterbatasan kartografi. Keterbatasan dapat dilihat dari berbagai cara dan tahapan proses pembuatan peta. Informasi yang ada disajikan dalam bentuk simbolik dan gambaran umum. Peta biasanya dirancang untuk tujuan tertentu. Keterbatasan peta secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Keterbatasan pada sifat peta. B. Keterbatasan data. C. Keterbatasan teknologi. D. Keterbatasan pembuat peta. E. Keterbatasan yang dipengaruhi pemetaan peta. F. Keterbatasan penggunaan peta. 2. Interpretasi dan pengolahan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan objek dengan menggunakan sensor yang letaknya jauh dari objek dan tidak bersentuhan secara fisik dengan objek. Pada awalnya, sensor yang ada diterbangkan menggunakan layang-layang, lalu menggunakan pesawat dan balon udara, hingga saat ini penginderaan jauh dilakukan melalui satelit. Komponen-komponen penginderaan jauh adalah sebagai berikut. 1. Sumber energi, yaitu energi gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi. 2. Atmosfer, yang selektif terhadap panjang gelombang. 3. Objek sasaran yang meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. 4. Sensor untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek. 5. Perolehan data dengan cara interpretasi foto udara dan dengan menggunakan data digital melalui komputer. 5. Penggunaan data dengan yang menjadi faktor tingkat keberhasilan penerapan sistem penginderaan jauh. A. Pengolahan citra penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh adalah citra penginderaan jauh. Citra merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa kamera atau pada hasil cetakan. Umumnya ada 4 langkah umum dalam pengolahan citra. Keempat langkah itu adalah sebagai berikut. 1. Pra-pengolahan data atau pre-processing. Pra-pengolahan data merupakan langkah yang dilakukan sebelum analisis data utama dan ekstraksi informasi. Proses ini mencakup berbagai koreksi citra, yaitu sebagai berikut. 1. Koreksi geometrik, yang mencakup penerapan algoritma untuk gambar yang cocok dengan kelengkungan bumi dan gerak sensor.
2. Koreksi georeferensi yang mencakup pembentukan sistem koordinat geografis atau membuat daftar gambar yang diperlukan untuk overlay secara tepat. 3. Koreksi radiometrik adalah proses memastikan keakuratan nilai reflektansi permukaan yang diwakili oleh angka digital dalam gambar. Koreksi radiometrik berusaha menghilangkan kesalahan sensor atau faktor lingkungan. 2. Peningkatan kualitas citra atau image enhancement. Peningkatan kualitas citra ditunjukkan agar interpretasi dan analisis visual dapat dilakukan dengan baik. Peningkatan kualitas citra antara lain dilakukan melalui reduksi citra atau image reduction, pembesaran citra atau image magnification, dan penyesuaian kontras linier dan non-linier. 3. Transformasi citra atau image transformation. Transformasi citra adalah langkah yang serupa dalam konsep untuk peningkatan citra, namun tidak seperti peningkatan citra yang biasanya hanya diterapkan pada satu saluran data pada waktu tertentu. 4. Klasifikasi citra atau image classification. Klasifikasi citra merupakan langkah dalam pengolahan data citra digital penginderaan jauh yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu. Ada 2 metode klasifikasi citra, yaitu sebagai berikut. 1. Klasifikasi tidak terbimbing atau unsupervised classification. Metode klasifikasi ini memberikan keleluasaan bagi komputer untuk mengklasifikasikan citra secara mandiri. 2. Klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Metode klasifikasi ini dilakukan di bawah bimbingan peneliti. Dengan metode ini, peneliti akan memilih sejumlah wilayah yang penting dalam suatu citra. B. Interpretasi citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh merepresentasikan permukaan bumi seperti peta berdasarkan pantulan energi elektromagnetik dari objek yang akan direkam oleh sensor. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Ciri spasial, yaitu ciri yang berkaitan dengan aspek ruangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola tekstur, situs, dan asosiasi. 2. Ciri temporal, yaitu ciri yang terkait dengan umur benda atau waktu perekaman. 3. Ciri spektral, yakni ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan warna dan warna. Kemahiran dalam interpretasi citra terbentuk dari 3 jenis pengetahuan, yaitu sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang subjek interpretasi. Pengetahuan tentang subjek yang akan diinterpretasikan menjadi motivasi yang mendorong peneliti untuk meneliti suatu citra. Interpretasi yang akurat membutuhkan kedekatan peneliti dengan objek interpretasi. 2. Pengetahuan tentang wilayah geografis yang digambarkan pada citra. Setiap lokalitas memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi pola yang direkam pada citra. 3. Pengetahuan tentang sistem penginderaan jauh. Peneliti harus memahami bagaimana setiap citra terbentuk dan bagaimana masing-masing sensor menggambarkan titik lanskap. Instrumen yang berbeda bekerja dengan cara yang Jaringan transportasi menurut Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sistem Transportasi Nasional, struktur ruang wilayah nasional antara lain meliputi sistem pusat pemukiman nasional dan jaringan transportasi nasional. A. Transportasi antar moda. Moda transportasi adalah sarana transportasi untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi ini terdiri dari kendaraan darat yaitu mobil, motor, dan bus. Transportasi laut yaitu ada kapal barang dan kapal cepat, dan angkutan udara seperti pesawat dan helikopter. B. Transportasi jalan. Transportasi jalan merupakan prasarana pendukung sistem transportasi darat. Jaringan jalan adalah rangkaian jalan yang terhubung satu dengan yang lainnya. Jaringan jalan dapat dibagi berdasarkan peruntukan, fungsi, sifat, serta pergerakan lalu lintas dan berdasarkan statusnya. Berdasarkan fungsi. 1. Jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk wilayah tingkat nasional. 2. Jaringan sekunder sama dengan jaringan primer tetapi distribusi dan kawasan untuk perkotaan. Jalanan khusus dan umum. Untuk umum adalah jalan yang digunakan untuk lintas umum, dan jalanan khusus digunakan untuk pertambangan dan perkebunan. Transportasi kereta api. Transportasi kereta api adalah salah satu prasarana
Darat selain transportasi jalan, jaringan prasarana transportasi kereta api terdiri dari simpul yang berwujud stasiun dan ruang lalu lintas. D. Transportasi sungai dan danau. Indonesia memiliki kurang lebih 214 sungai yang tersebar. Angkutan sungai seringkali merupakan satu-satunya jalur transportasi untuk area yang terpencil dan terisolasi. Jaringan prasarana transportasi sungai dan danau terdiri dari simpul yang berwujud pelabuhan, sungai, dan danau, dan ruang lalu lintas yang berwujud alur pelayaran. E. Transportasi penyebaran. Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan luas perairan sebesar 6.315.222 km. Indonesia juga berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, dan pulau di India. Transportasi laut. Transportasi laut merupakan sarana transportasi untuk memindahkan barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dipisahkan oleh perairan. Transportasi udara. Jaringan pelayanan transportasi udara merupakan kumpulan rute penerbangan yang melayani kegiatan transportasi udara dengan jadwal dan frekuensi yang telah ditentukan. H. Transportasi pipa. Transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. Interpretasi peta dan pengolahan citra pengindaran jauh terkait jaringan transportasi. Kita telah melihat bahwa transportasi merupakan pergerakan barang atau antar lokasi. Aliran atau pergerakan ini membentuk jaringan transportasi. Jaringan transportasi merupakan rute yang saling berhubungan secara teratur di wilayah tertentu. Wilayah ini dapat berskala lokal, regional, nasional, dan bahkan global. Jaringan transportasi sangat penting untuk industri dan ekonomi suatu wilayah. Jaringan ini digunakan untuk mendistribusikan barang dan sumber daya, memasok energi, dan penghubung antar anggota masyarakat. Jaringan transportasi selalu berkembang dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi arus lalu lintas, dibuat mengutamakan keselamatan dan waktu tempuh yang singkat. Oleh karena itu, data jaringan transportasi tentu saja perlu diperbarui terus-menerus. Untuk itu, kita dapat menggunakan citra penghindari jauh. Dengan menggunakan citra penghindar jauh, kita dapat melakukan pembaruan dengan waktu yang singkat dan biaya yang minimal. Penghindaran jauh yang sangat membantu berbagai moda transportasi. Hampir setiap aspek transportasi dapat memanfaatkan citra dan data. Citra dan data penghindaran jauh memang sangat berguna bagi transportasi. Alasannya antara lain sebagai berikut. 1. Penghindaran jauh menggabungkan pandangan inovatif yang luas dan kemampuan mendeteksi perubahan permukaan, penampakan geografis secara cepat dan rutin. Citra 2. Citra satelit khususnya dapat memberikan liputan yang konsisten dan berulang pada wilayahnya tertentu. 3. Kemampuan untuk mengumpulkan informasi. 4. Internet telah membuat transmisi citra dan data lebih mudah diakses dan dapat tepat waktu. 5. Data yang diperoleh dari penghindaran jauh dapat mengurangi kesalahan manusia. 6. Pemanfaatan teknologi menghindari jauh dapat hemat biaya. Informasi yang dapat diberikan dari peta dan citra penghindaran jauh antara lain sebagai berikut. 1. Identifikasi karakteristik dari sarana transportasi. 2. Identifikasi potensi bencana atau kecelakaan. 3. Identifikasi bentuk lanskap dalam melakukan perencanaan jalur transportasi yang baru guna mendapatkan jalur yang efektif dan efisien. A. Pengertian lahan dan tata guna lahan. Menurut FAO 1998, lahan adalah setiap wilayah yang menembus permukaan bumi dan mencakup semua atribut biosfer tepat di atas atau di bawah permukaan ini. Atribut biosfer yang dimaksud adalah iklim, tanah, dan bentuk daratan hidrologi permukaan, termaksud danau, dangkal, sungai, dan rawa-rawa. Air permukaan dan air bawah tanah dan cadangan geohidrologi. Populasi tumbuhan dan hewan. Lahan juga mencakup pola permukiman manusia dan hasil fisik dari aktivitas manusia pada masa lalu dan sekarang, seperti teras, penyimpanan air, dan struktur drainase, jalan, dan bangunan.
Lahan adalah sumber daya alam yang penting, baik untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran umat manusia, dan untuk pemeliharaan semua ekosistem terrestrial. Singkatnya, lahan dapat dipertimbangkan dalam dua dominan berikut. 1. Lahan dalam kondisi alami. 2. Lahan yang telah dimodifikasi oleh manusia untuk fungsi penggunaan tertentu. Kemampuan alami lahan untuk memenuhi aktivitas manusia tertentu dalam arti luas disebut sebagai kualitas lahan. Sementara itu, tata guna lahan atau land use adalah penggunaan yang direncanakan atau pengelolaan tipe tutupan lahan oleh manusia. Penggunaan lahan mencakup cara penggunaan biosfik lahan dan tujuan yang mendasari penggunaannya, seperti penebangan hutan, peternakan, dan pertanian. Pengelolaan tata guna lahan merupakan suatu kegiatan yang pada dasarnya bersifat spesial, karena tata guna lahan terkait erat dengan lokasi, kekayaan, dan situasi geografis wilayah di mana lahan itu berada. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan. Menurut Kauhan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut. 1. Faktor fisik yang antara lain mencakup relief, geologi, kualitas tanah, vegetasi, drainase, dan iklim. 2. Faktor ekonomi, antara lain mencakup tingkat perkembangan ekonomi, sistem keuangan, perdagangan, transportasi, dan teknologi. 3. Faktor konfigurasi budaya, yang antara lain mencakup konsentrasi penduduk, relasi sosial, adat istiadat, tradisi, tingkat pendidikan, dan sistem penguasaan lahan. C. Klasifikasi lahan. Pada intinya, statik penggunaan lahan menggambarkan kegiatan peruangan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atau atas dasar kondisi sumber daya buatan. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 2007 tentang pedoman kriteria teknis kawasan budidaya. D. Interpretasi peta dan penggunaan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Kita telah melihat ada banyak tipe tata guna lahan. Berbeda tipe penggunaan lahan dapat dilihat pada peta penggunaan lahan. Peta penggunaan lahan adalah peta yang menunjukkan jenis dan intensitas penggunaan lahan yang berbeda di wilayah tertentu. Peta penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk peta tematik atau peta khusus. Semua peta tematik menggunakan peta topografis sebagai dasarnya. Peta topografi merupakan representasi dua dimensi dari sebagian permukaan bumi yang berbentuk tiga dimensi. Citra satelit bumi Landsat telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Satelit bumi Landsat dapat merekam cukup area seluas 1.185 km kali 185 km. Dengan ini aspek dan objek yang cukup luas dapat diidentifikasi dalam waktu singkat. Untuk menganalisis citra satelit bumi perlu ada analisis citra. Analisis dilakukan berdasarkan unsur-unsur berikut. 1. Rona atau warna. 2. Ukuran. 3. Bentuk. 4. Tekstur. 5. Bayangan. 6. Pola. 7. Posisi. Dan 8. Asosiasi. Unsur-unsur ini harus diperhatikan dalam interpretasi citra. Interpretasi citra didefinisikan sebagai tindakan memeriksa dan menilai signifikasinya.